Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatus Zulfa, NIM 2120280. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Tetapi dalam materi terdapat submateri, yaitu tentang hakikat negara. Negara sendiri sebenarnya mempunyai unsur-unsur. Ada dua unsur negara. Yang pertama, unsur deklaratif, dan yang kedua, unsur konstitutif. Apa sih negara itu? Secara garis besar, pengertian negara adalah wadah organisasi dari sekelompok orang dalam suatu wilayah yang diatur oleh pemerintah secara sah. Ada beberapa poin penting untuk menjelaskan tentang negara. Yang pertama, ada organisasi, dan yang kedua ada masyarakat, yang ketiga ada wilayah, dan yang terakhir ada pemerintah. Dan dari pengertian tersebut ada hubungannya dengan unsur deklaratif serta unsur konstitutif. Kalau unsur konstitutif itu sendiri yaitu unsur mutlak yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Adapun tiga unsur konstitutif, yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah, dan yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat. Karena apa? Apa ada wilayah tanpa rakyat, tanpa wilayah, dan tanpa pemerintahan yang berdaulat? Itu semua sangat tidak mungkin. Jadi, tiga unsur tadi wajib dipenuhi. Lalu yang kedua, unsur deklaratif. Apa sih unsur deklaratif itu? Unsur deklaratif adalah unsur pengakuan dari negara lain. Apakah ini juga penting? Tentu saja, tetapi tidak sewajib unsur konstitutif. Baik, kita akan memfokuskan ke unsur pertama, yaitu unsur konstitutif kepada rakyat. Apa sih itu rakyat? Rakyat adalah orang yang berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk kepada kekuasaan negara itu sendiri. Rakyat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penduduk, dan yang kedua bukan penduduk. Penduduk pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, warga negara, dan yang kedua bukan warga negara. Yang dimaksud bukan warga negara di sini adalah seperti orang asing. Cara menentukan kewarganegaraan seseorang. Yang pertama ada asas ius sanguinis. Cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan dari orang tua. Yang kedua ada asas ius soli. Cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Dan yang ketiga ada asas naturalisasi. Suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan proses hukum berlaku dalam suatu negara yang menyebabkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Dan yang terakhir ada asas persamaan hukum dan derajat, atau sama saja dengan berdasarkan perkawinan. Sekarang kita akan membahas wilayah. Wilayah sendiri di negara terbagi menjadi tiga: di darat, di laut, serta di udara. Yang terakhir, syarat dari konstitutif adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintah yang berkuasa atas negaranya. Beda ya antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Sedangkan pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk membuat dan menetapkan hukum serta undang-undang di suatu daerah tertentu, atau kumpulan semua badan kenegaraan yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Pemerintahan yang berdaulat dibedakan menjadi dua. Yang pertama masuk ke dalam, dan yang kedua keluar. Yang dimaksud di dalam, pemerintah itu harus mempunyai kekuasaan mengatur negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan negara lain. Dan keluar itu maksudnya pemerintah mempunyai kekuasaan untuk kerjasama dengan negara lain tanpa adanya paksaan atau intervensi. Yang terakhir yaitu syarat unsur deklaratif. Unsur deklaratif sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada de facto, yang kedua ada de jure. De facto adalah pengakuan berdasarkan fakta bahwa negara itu sudah ada. Seperti contohnya Indonesia, faktanya adalah Indonesia itu sudah merdeka. Yang merdekanya itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan de jure adalah pengakuan secara sah oleh suatu negara menurut hukum internasional.
Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.